مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin qudwatan wa uswatan lil muttaqin. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumidin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Amma ba'du,
Pertama-tama yang kami hormati, kami muliakan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu Masjid Al-Istiqomah, terutama Ibunda Nike Nurtania beserta jajarannya, juga para ibu yang komitmen melaksanakan taklim di Masjid Al-Istiqomah yang alhamdulillah pada sore ini dapat berkumpul bermuajahah di dalam rangka menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi, menunaikan kewajiban kita silaturahmi, menunaikan kewajiban kita mencari keridhaan ilahi, yang insyaallah setiap pertemuan di dalam tempat yang baik akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya dapat bermuajahah semata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dibeli dengan nilai uang, yang tidak dapat dibeli dengan banyak harta, tapi hanya dibeli dengan keterbukaan hati, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sertakan salam atas Ummul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sore ini insyaallah kami dapat memenuhi undangan Majelis Taklim ibu-ibu Masjid Al-Istiqomah yang kemarin hari mungkin Bu Nike mohon katanya sebulan sekali, tahun kemarin 2 bulan sekali Bu, sekarang setahun cuman 5 kali. Jadi nggak setiap minggu pertama, jadi minggu pertama per 2 bulan, berarti 6 bulan dalam 1 tahun saya bisa ngisi. Kebetulan yang dimaksud bisa ngisi jadwal khotib Jumat. Jadi kalau jadwal khotib Jumat di sini berarti jam segini ada, tapi kalau enggak jadwal khotib jam 2 masih di Sukabumi sampai si jam 4 Bu. Dari sana jam 2 sampai jam 4 cuman mimpi, masih di jalan, hatinya sudah ke sini jam 4, cuman orangnya masih di jalan. Nyampe sini biasa jam 8. Ya mohon maaf, mungkin insyaallah kalau nanti ibu-ibu ada keseriusan, kalau staf pengajar mungkin Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Yang kedua, materi yang akan kita bahas sebenarnya apa nih? Kan kalau selera itu macam-macam ya. Selera itu kalau nanti kami hidangkan dengan ini nggak selera, milih hidangan yang lain lah. Oh iya, pokoknya dicicipin dulu aja gitu ya. Ya, maksudnya begini, akan lebih akurat, akan lebih menjadi pegangan kalau dalam taklim ini megang buku atau kitab yang dibahas ya. Jadi biar nanti setelah di sini baca lagi, sampaikan lagi di rumah. Ya, kayak mungkin pada saat Sabtu pagi bapak-bapak dan ibu-ibu ada pengajian hadis Sahih Bukhari yang kitabnya di atas itu tuh. Tadi pengurus sampaikan kalau ibu mau ikut taklim yang pagi, bukunya sudah ada di rak buku itu yang atas kedua, masih jilid yang pertama.
Kalau hari Ahad pagi tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya mungkin di pojokan sebelah kiri. Yang malam Ahad ibu-ibu dan bapak-bapak habis maghrib adalah Nasaihud Diniyah, yang kitabnya yang pegang cuma saya sendiri. Nah ini mungkin alangkah baiknya kalau kita punya bukunya. Pertama cuman saya nanya dulu ibu-ibu, kalau ngaji di ibu-ibunya kitab apa? Jadi jangan sampai di sana dikaji, di sini kajian nambah ilmu itu. Biasanya kalau yang itu Safitatun Najah itu bab fikih ya. Nah sekarang ada hadis arba'in. Udah belum? Hadis arba'in itu adalah hadis yang jumlah hadisnya cuma 40. Berdasarkan hadis Rasul, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullah yaumal qiyamah fi jumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa hafal hadis 40 hadis masalah agama, nanti dibangkitkan pada hari kiamat, disatukan dengan para ulama yang dijamin masuk surga. Minimal 40, kalau Bukhari kan ribuan, kalau Muslim ribuan. Nah ada yang model ini Bu, yang sudah pakai terjemah ya, nanti mungkin bisa beli atau pesan. Namanya hadis Arba'in Nawawi, ada 40 hadis dan di sini sudah ada terjemahnya. Jadi tinggal nanti kami sampaikan kandungan hadisnya itu sendiri ya. Ya ini kalau cocok ya, kalau nggak cocok harus. Iya, kalau cocok ya, kalau nggak cocok harus, supaya kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat, disatukan dengan para ulama. Yang para ulama nanti disatukan dengan para nabi. Kalau sudah bersatu dengan ulama, bersatu dengan nabi, pama'wahul jannah, tempat tinggal orang ini adalah surga. Paling mudahnya kalau begitu. Nah kita coba pada saat ini membahas tentang hadis arba'in. Nanti nyusul mungkin bukunya Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali Abi Hafs Umar Ibnu Khattab. Jadi Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Apa Amirul Mukminin? Pimpinan orang yang beriman adalah Umar bin Khattab, salah satunya. Dalam riwayat hadis ini, beliau telah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini sering kita dengar, yang hadis ini sering kita baca, tapi lebih memperkuat tentang hadis ini, alangkah baiknya kita kaji. Ya kalau tidak dikaji aturan agama ini, malah jadi tidak paham. Di mana hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap sesuatu amal itu tergantung niatnya. Ya, jadi kalau beramal itu diniatin. Diniatin itu dalam hati akan beramal seperti itu. Ya, jangan suatu perbuatan dengan tidak diniatkan itu tidak menjadi amal. Kalau mau taklim, niatkan taklim, bismillahnya dari rumah, niatkan taklim. Kalau silaturahmi, bismillah dari rumahnya silaturahmi. Kalau mau bersedekah, niatkan di rumahnya bersedekah. Kenapa? Karena diniatkan ini akan menuju kepada titik tujuan. Niatnya ke sana, pasti insya Allah berusaha sampai. Kayak mungkin ibu-ibu mau wisata, diniatkan ke sana, insya Allah sampai. Jangan sampai begini sama gimana keajaknya aja.
Ada yang ngajak berangkat, kagak diajak kagak berangkat, ya. Ada yang ngasih tahu saya tahu, gak dikasih tahu saya jadi kagak tahu, ya. Kalau yang umum masih mending, tapi kalau yang untung gak dikasih tahu kan ngomel. Kenapa nggak ngasih tahu? Di kantor RW dikasih uang 500.000 per orang kemarin, kalau gitu ya. Ibu gimana nggak ngasih tahu dengan saya? Ya, maka kalau sudah dikasih tahu kan, ini taklim hari ini, besok taklim hari itu dan sebagainya, sudah dikasih tahu. Pada saat akan berangkat itu diniatkan. Maka dengan bahasa fikih, nawaitunya sudah ada dalam hati. Ya, niatnya. Maka kalau diniatkan insya Allah, setelah diniatkan berarti dipersiapkan apa yang akan mendukung daripada hal seperti itu. Yang ketiga, kalau sudah diniatkan insya Allah fokus kepada hal seperti itu. Jadi yang pertama dalam hadis ini, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa inna malikul imrim li imanawa, maka setiap urusan tergantung niatnya. Jadi urusan masalah apapun, dunia akhirat pun diniatin. Sampai orang yang kalau terbiasa niat, kalau orang terbiasa baca bismillah, kayaknya berbuat maksiat itu baca bismillah juga, ya kan? Kayak orang mau nyuri bismillahirrahmanirrahim karena biasa baca bismillah. Padahal baca bismillah di hal yang baik, di hal yang buruk gak boleh baca bismillah, ya. Tapi bagaimana di hal yang baik? Di sini innamal a'mal, dia sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka setiap suatu urusan tergantung niatnya. Niati apa? Membersihkan hati untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah nih yang paling susah. Ada orang masuk surga, ternyata ditanya dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, kamu sekarang sudah masuk ke dalam surga, apalagi yang kamu minta dengan kami? Kata yang masuk surga, udah cukup ya Allah, ya ini udah enak begini fasilitasnya. Tapi ada sebagian kelompok yang bertanya, ya Allah, saya sudah masuk ke dalam surga, tapi saya pingin mendapatkan keridhoanmu. Di surga aja minta ridho, apalagi hidup di dunia. Kalau di dunia kagak ridho, hidup ini susah. Ternyata hidup yang susah itu orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Pertama, tidak sholat. Orang yang tidak sholat, sebahagia apapun gak bahagia, karena Allah gak jamin orang itu adalah muflihun. Orang yang pernah minum minuman keras, dijamin oleh Allah kagak bakalan bahagia. Orang yang judi dijamin oleh Allah kagak bakalan bahagia. Orang yang ngundi nasib dijamin oleh Allah kagak bakalan bahagia. Orang yang berikan persembahan terhadap berhala dijamin oleh Allah tidak akan bahagia. Ini yang tidak akan bahagia jangan pernah kita perbuat. Kenapa? Kaya si kaya tapi gak bahagianya gak diberikan oleh Allah. Uangnya banyak tapi bahagianya gak diberikan oleh Allah. Akhirnya uang yang banyak dianggap sedikit. Tapi orang yang diberikan kebahagiaan tidak melihat banyaknya uang, tapi dilihat bagaimana pada saat butuh uang itu ada. Sebenarnya gitu aja, ya. Pada saat butuh uang itu ada. Pada saat kagak butuh nggak usah megang uang, ngapain juga kalau gak dibutuhin ya. Ya, itu yang niatnya begitu. Jadi pada saat kita butuh ada, seperti pada saat ngaji sehat, alhamdulillah. Diajak ngaji sakit. Maka contoh yang kedua, ibadah ini harus mukhlis. Harus apa? Harus bersih. Sampai ibadah dicontohkan oleh Rasul, paling beratnya adalah melaksanakan sholat ini. Sholat ini ibadah yang paling berat sebenarnya. Walaupun ibu-ibu itu mungkin diberikan diskon dispensasi ya. Pada saat menstruasi ada yang 1 hari, ada yang seminggu, ada 15 hari. Enak 15 hari kagak sholat-sholat. Enak gak? Enak. Kalau bapak-bapak kan gak ada. Tapi ingetin ngelahirinnya, ingetin nyusuinnya dan sebagainya, rodoknya. Tapi kesempatan. Tapi di akhir gak akan terjadi itu lagi. Ya, kalau sudah tua, mennya sudah berhenti, itu tidak boleh tidak harus melaksanakan sholat. Sampai sholat ini sangatlah berat. Pada saat bisa berdiri harus berdiri.
tidak bisa berdiri, bisa duduk, kalau sampai dengan isyarat itu yang paling berat. Maka doa yang terbaik, Bu, bukan hanya panjang umur, tapi diberi umur jangan sampai pikun. Coba kalau mau pikun mah susah. Kali ya kita kan belum nyobain ya. Belum ngerasain. Yang paling tua di sini berapa tahun? Ada Mimi ya. Mimi udah lupa ingat gitu ya? Ingat. Tapi kadang-kadang lupa. Ya pikun tadi bilang ingat, dibilang lupa. Nah ternyata orang yang pikun kelihatan lupanya itu ibadah. Kalau dunia ingat, yang pikun uang ingat, kalau yang pikun makan ingat. Tapi kalau udah sholat, baru aja sholat disuruh sholat lagi, pada tadi duhur sholatnya, sekarang asar diajak sholat, baru aja sholat katanya. Ya, jadi masalah ibadah itu sangatlah berat. Jadi ibadah yang berat itu sholat. Kalau ibu kemana-mana kan ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qasar dan sebagainya. Ada ibadah yang ringan nggak? Ada. Ibadah yang ringan itu saum. Modalnya apa? Gak punya uang bisa saum, gak punya minum bisa saum, gak punya beras bisa saum. Modalnya nggak ada saum mah. Ya. Lagi pula kalau saum, ibu nih saum, terus capek, boleh buka dan itu tidak dosa kalau memang capek. Wa antasumu khairul lakum, ya. Tapi kalau saum memang harus lanjut. Contoh ibu saum, capek ya Allah, capek nih kerja capek, boleh buka, gak dosa, ya. Faidatu min ayamin ukhar, hitung nanti yang buka itu di hari-hari yang lain. Contoh Ramadan nih, bocornya bukan karena syar'i, ini karena capek, gak saum 2 hari. Begitu gak saum 2 hari, besok harus dibayar. Begitu bulan Syawal sakit, begitu bulan Dzulhijjah sakit, bulan haji mati. Dah, gak usah dikodok lagi, gak usah. Enak gak? Enak gak kalau gitu? Enaknya ibu saum 2 hari sebulan nih, antarlah kodoan bulan Syawal sakit, bulan Syawal kodoan nanti bulan depan sakit lagi, bulan depannya mati. Gak usah dikodok lagi, udah. Dosa gak? Enggak. Enak gak? Enggak ya. Enak gak? Enak sebenarnya. Gak ditanya oleh Allah nanti, kenapa kamu tidak saum? Ya Allah, saya gak kuat. Oh yang benar. Ini kodok gak? Boro-boro ngodoin sakit malah. Terus ditunggu bulan yang kedua masih sakit, bulan ketiga mati, wafat. Udah innalillahi, udah dah. Pang enak-enaknya ibadah itu, ya. Sampai Rasul menyatakan minimal umat kami ibadah saumnya itu saum sunat adalah dalam sebulan 3 hari saja. Kalau sunatnya kan hari Senin ya, tambah hari Kamis, berarti sebulan itu 8 kali. Ditambah dengan yaumul bid 13, 14, 15 bulan hijriah jadi 11 hari. Kata Rasul minimal 3 hari, tapi kadang-kadang sebulan gak sehari-hari acan. Ada yang begitu gak? Dulu. Sekarang insya Allah mau. dulu ya, jangan mikir begini, antar kalau saum Senin Kamis kayak diet. Enggak, insya Allah as-saumu sihatun, hadisnya bahwa saum itu sehat sebenarnya, ya. Artinya sehat. Rasul menyatakan barang siapa yang makan pingin enak kan makan, pingin ya sampai dicari ke sana kemari, dari Jakarta nyari makan enak ke puncak, nyampe di puncak bisa makan, turun ke Jakarta lapar lagi, masa harus balik lagi ke sana, ya. Kata Rasul, kalau kamu pengen makan enak, lauhnya 1, saum. Kenapa? Karena saum diberikan lapar. Kalau lapar apapun enak. Ibu lapar nih, dikasih sop iga enak gak? Ibu lapar nih, kasih pepes ikan enak gak? Enak, ya. Itu mungkin yang enak menurut kita. Coba di bawah itu, ya, di bawah itu dengan air saja. Subhanallah. Pada saat kecil begitu saum kita siapin,
Dari pagi sudah disiapin, ternyata cuman beberapa buah saja yang kita makan, udah perut sudah kenyang. Ya, maka yang pertama kalau saum ini, yang tadi diniatkan ini saumnya saum wajib atau saumnya saum sunat. Kalau saum sunat tetap diniatkan, tapi boleh saum sunat setelah terbit matahari, asal catatan belum makan, boleh diniatin di situ. Kalau saum wajib itu pada saat sahur sebelum azan. Ada 10 menit, ada 7 menit, ada 3 menit. Boleh itu. Tapi kalau saum sunat hari Senin jam 8 belum makan, gak ada makanan, saum. Rasul sering seperti itu. Jadi Rasul sering saum karena gak ada makanan. Kita kalau ngikutin Rasul makanannya ada, jadi kagak saum. Ya gak? Rasul kagak saum karena begitu ke belakang, kata Khadijah, kesininya sampai ke Aisyah, ada persiapan makanan hari ini. Maaf ya Rasul, gak ada, yuk saum aja. Karena gak ada makan Rasul. Kalau kita lebih hebat kayaknya, saum padahal ada makanan. Ya saum kagak ada makanan, saumnya tetap sah. Saum ada makanan, saumnya tetap sah. Maka ini ibadah yang paling enak adalah saum. Tapi ibadah yang paling jarang dilaksanakan adalah saum. Jangan numpuk di sana tuh. Maka besok insya Allah ya, kalau semuanya umat Islam saum. Kalau di asrama, di pesantren biasanya kan instruksi dari syekhnya, dari gurunya untuk saum Senin Kamis. Yang lulus itu perempuan. Laki-laki sahur si sahur, begitu siang sarapan. Anak saya yang laki-laki malam ikut sahur Senin, begitu jam 7 beli bubur ayam. Ya, kok saum udah niat tadi katanya. Terus niatnya 2, niat saum, niat besok beli bubur ayam. Jadi dua-duanya itu kesabat sebenarnya. Ya, tapi yang perempuan saumnya insya Allah saum, ya, dan sebagainya. Ternyata ini kenikmatan. Nah setelah itu kenapa ini harus diniatkan? Karena berangsur berubah. Ya, kita diniatkan kagak umur panjang. Diniatkan gak umur panjang? Diniatin ya. Ya Allah, ini hari Jumat, semoga umur kami sampai di hari Sabtu. Kalau diniatkan untuk hari Sabtu berarti ada tujuan. Apakah besok itu mau ada resepsi pernikahan? Apakah besoknya akan melaksanakan tamasya? Apakah besoknya silaturahmi? Memohon kepada Allah supaya umur kami sampai di hari besok. Jadi terfokus kepada tujuan kita. Maka pada saat kita niat berarti ada tujuan tertentu. Lebih-lebih tujuannya melaksanakan perintah Allah. Kenapa seperti itu? Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Apa hijrah itu kalau dicontohkan oleh Rasul? Rasul hijrah itu sebenarnya berat hati. Kenapa? Karena Rasul lahir di kota Mekah, harus hijrah ke Madinah karena ada tekanan-tekanan kafir Mekah pada saat itu. Dibantai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kufar Mekah sampai perniagaannya, perusahaannya diblok oleh kufar Mekah. Tidak boleh membeli barang Rasul Muhammad dan tidak boleh membeli barang Khadijah pada saat itu. Rasul sudah tidak, ya, sehijrah Rasul terpaksa dengan berat hati. Ternyata setelah hijrah sampai ke sana disambut oleh orang Madinah. Kenapa? Yakin bahwa pada saat itu Rasul lahir dari rahim Aminah. Ternyata Aminah itu aslinya orang Madinah. Ya, jadi Aminah itu aslinya orang Madinah, yang Abdullahnya orang Mekah. Ternyata sampai ke sana, ke tempat kampung halaman ibundanya. Rasul tidak tahu. Maka setelah Rasul dikasih tahu bahwa Aminah adalah orang Madinah, ternyata hijrahnya bukan ke tempat yang asing, tapi ke tempat kampung halaman ibunya. Subhanallahnya sampai seperti itu. Jadi dari Aminah sampai ke Abdullah itu jaraknya jauh.
Madinah sampai ke Mekah, berjodohlah Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah Rasulullah SAW, wafatlah ayahandanya, wafat setelah lahir Rasul ibundanya. Maka pada saat umur 50 tahun Rasul harus hijrah ke Madinah. Ternyata Madinah tempat kampung halaman daripada ibundanya. Ini ada tujuan tertentu. Nah, yang disebut hijrah yang kedua adalah bikin perubahan, pindah ya. Bukan pindah alam nih. Nanti kalau pindah alam, kalau udah innalillahi, baru pindah alam. Ke alam mana? Ke alam barzah ya. Mau kagak mau itu mah ke sana tuh. Ya, maka seorang dai, seorang ustadz nguber jemaah sebenarnya. Ya, nguber jemaah nih. Saya punya warga sekian banyak. Di RT Y kagak ada nih. Di RT 1 kagak ada ngaji. Di RT 2 orang ini kagak ikut. Di RW kagak ikut, biarin aja dah. Ya, jangan kecil hati. Kenapa? Ntar ketemu dah. Bener ketemunya di kuburan. Gak ketemu di majlis taklim, gak ketemu pengajian, di kuburan ketemunya. Udah saya lakin umatakum. Kalau kata kita, nanti pada saat kamu udah masuk ke alam barzah, akan datang 2 malaikat wakil dari Allah. Pertanyaan, marrobuka. Saya sampaikan itu kata di bawah, saya kagak ngerti, saya kagak mau kagak ngerti. Yang penting saya sampaikan marrobuka. Yang di bawah kagak ngerti bagaimana menjawab kalimat marrobuka, siapa Tuhan kamu, karena gak pernah ngaji. Ketemu, nah ini sengsaranya seperti itu. Ya, kalau sudah dikasih pandangan ternyata orang sudah tidak dapat menerima pandangan, ini yang paling rugi. Maka datang sini, hadir di sini, hadir di sini, hadir. Alhamdulillah. Kalau kagak hadir tadi, nanti diuber, ketemu lah di kuburan. Ya, nanti malah ketemu lagi di alam barzah. Maka hijratu ilallah harus yang pertama, hijrahnya harus karena Allah. Pindah kita harus karena Allah. Kan kadang-kadang satu tempat pindah ke tempat lain itu harus diniatkan karena Allah. Bukan karena keramaian di sana, bukan karena dekat dengan masjid di sana, bukan dekat dengan tempat pembelanjaan di sana, tapi harus karena Allah. Ya, apa karena Allah itu? Mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah, mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu diberikan oleh Allah selama Allah ridho melaksanakan segala perintahnya. Ya, perintah itu kan satu, larangan satu, itu aja sebenarnya. Satu perintah, satu larangan. Sama siang 1 kali, malam 1 kali. Udah itu aja sebenarnya. Hitungnya 2 sebenarnya. Maka ini yang halal, ini yang haram. Tinggal milih mana yang kita pilih. Kata Allah, silakan, kami sudah ciptakan yang halal dan kami sudah ciptakan yang haram. Tinggal kamu milih yang mana. Ya, kalau dipilih yang haram, silahkan, nanti ada ancaman kami di yaumil kiamah. Kalau kamu pilih yang halal, silahkan, ada janji kami di sorga. Maka semuanya untuk. Jadi besok pada saat kita di alam barzah, maka tidak akan ada pengaduan kepada Allah, karena Allah sudah memberikan aturan yang sebenarnya. Jadi kita hijrah, Bu, hari ini dengan besok. Kenapa? Perubahan. Umur kan berubah. Ya, ada kan ini yang umurnya 60 tahun, ada yang umur 70 tahun. Itu enggak ke bawah, pasti ke atas. Nah, nanti pada saat ke atas tidak dibarengi dengan ibadah, itu cuman menang di umur aja. Ya, hebatnya yang umur panjang kan jarang-jarang. Kita pernah enggak mohon kepada Allah umur panjang? Ya, doa yang sering kita baca cuman 4, Bu. Salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki. Itu sebenarnya. Pertama, mohon selamatkan agama kami, jangan sampai kami pindah kepada agama yang musyrik. Ya. Yang pertama salamatan fil wa afiatan fil jasad. Kedua, mohon kata Allah supaya jiwa ini sehat, imunnya biar naik, biar kuat. Dan ini itu belum nanti. Yang ketiga, waziyatan bil ilmi, harus bertambah ilmu. Baru yang keempat, wa barokatan fil rizki, minta yang berkah. Jadi posisinya yang keempat. Yang pertama imannya harus kuat, yang kedua imunnya harus kuat, yang ketiga ilmunya harus bertambah, yang keempat berkahnya itu bagian daripada hak prerogatif Allah. Ya, berkah ini. Jadi kurang apa nih doa yang sering kita baca?
Mau minta apa lagi? Udah kan di situ 4 ya. Iman kuat, alhamdulillah. Imun kuat, alhamdulillah. Ilmu bertambah, alhamdulillah. Berkah itu, rizki yang berkah itu dari Allah. Asal modalnya imannya kuat, sehat karena ibadah, bertambah ilmu diamalkan, Allah yang memberikan rizki yang berkah. Kan kita tahu ya, bi ayito amil barkah, kata Rasul. Kalau makan itu kamu tidak tahu makanan yang mana yang membawa keberkahan. Ya, kita tidak tahu kayaknya enak bukan enak yang berkah itu. Mungkin enak jadi penyakit, kolesterol dan sebagainya. Itu tidak berkah, ya. Yang berkah itu adalah makanan yang diniatkan untuk kuatnya menjadi tenaga. Maka Rasulullah SAW kalau makan itu habis. Ya, siapa yang makannya suka habis? Kadang-kadang masih banyak. Apalagi kalau parasmanan ya. Parasmanan di sini nyisa, di sini nyisa, di sini nyisa. Orang nggak kebagian daging, di tempat kita dagingnya yang nyisa. Orang nggak kebagian sambal, di piring kita sambalnya yang nyisa. Ya, ternyata Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam kemiskinan, matikan kami dalam kemiskinan. Apa untungnya? Orang miskin makanannya habis karena sedikit. Ya, makannya habis, masih nikmat, kata Rasul, berhenti makan pada saat nikmat. Ternyata cuma orang miskin berhenti makan karena nikmat. Begitu nikmat habis makanannya. Untung nggak? Kalau kita mantar dulu lah, buka dulu baju apa gitu ya, buka dulu celana, lari-lari dulu, tar disamper lagi. Ya, ternyata orang miskin. Maka Rasul berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam kemiskinan, karena orang miskin makannya berkah. Ya, kan ada orang miskin, Pak, Bu, orang miskin itu biasanya berkah. Miskin tapi gak punya penyakit, kaya banyak penyakit, milih yang mana? Milih mana nih? Miskin, kan orang miskin jarang cerita penyakit, jarang ya cerita penyakit, pusing aja udah penyakit paling besar. Miskin tidak banyak penyakit, kaya banyak penyakit, milih yang mana? Gak ada. Kaya itu pasti penyakitan, miskin pasti kurang penyakit. Udah begitu dari sononya. Jangan yang ketiga, kaya tapi sehat. Gak ada. Ada cuman satu orangnya yang kaya sehat itu cuman Fir'aun. Mau kayak Fir'aun? Fir'aun kaya, seorang raja sehat. Dalam satu riwayat Fir'aun gak pernah sakit. Bagaimana gak pernah sakit? Ya, raja sakit dikit tabib datang. Kalau kita ngurus dulu, udah sakit uring-uringan, ngurus setengah jam tambah sakit. Fir'aun lain, begitu sakit datang. Tapi ingat, Fir'aun matinya tenggelam, yang nggak pernah merasakan tenggelam di situ. Ya nggak pernah. Kita kalau pernah tenggelam ya, air masuk ke hidung, uring-uringan di kepala. Ini kelelep, nggak pernah. Fir'aun, sampai itulah dahsyatnya siksaan Allah. Dia tidak pernah sakit di dunia karena berkecukupan, tapi matinya dalam kesakitan. Di yaumil kiamah ditempatkan dengan orang-orang yang sedang mendapatkan siksa Allah. Kalau tadi mau milih, balik lagi nih, milih miskin, milih kaya. Kalau miskin nggak penyakitan, kalau kaya banyak penyakit, milih yang mana? Tetap kita milih yang ketiga. Ya, udah miskin penyakitan, yang ketiga. Yang keempat, kaya nggak penyakitan, Fir'aun. Ya. Bagaimana Rasul? Rasul kalau 3 bulan nggak sakit, mohon kepada Allah. Ya Allah, sudah 3 bulan kami tidak sakit, khawatir Engkau ya Allah tidak sayang dengan kami. Pernah nggak kita doa seperti itu? 1 tahun kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Baru aja kemarin sakit, udah sakit lagi pada 1 tahun. Rasul 3 bulan sekali. Ya, berapa mungkin? Per kuartal, minimal 6 bulan lah per semester. Nanya, ya Allah udah 6 bulan nih gak pernah sakit, khawatir kami gak dikasihani.
Khawatir rahmat-Mu tidak sampai kepada kami. Kenapa? Orang yang dicinta oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, banyak diujinya oleh Allah. Asyadul bala al-anbiya sumal amsalu pal amsal. Paling beratnya ujian kepada para nabi dan di bawahnya. Kita nggak pernah diuji seperti Nabi. Rasul menyampaikan kebenaran dilempar dengan kotoran unta. Kita mah nggak pernah. Malah ngaji begini dilemparin makanan. Dilemparin air, dilemparin pakaian. Kalau ngaji-ngajinya besar ya, Maulid, Isra Mi'raj dilemparin, kan ditawarin, mau gak pakai seragam? Itu kan dilemparin pakaian. Ya, biarin itu lemparin pakaian. Enak kita mah, ya. Maka saya kalau jalan di Sukabumi udah enak aja, udah enak. Gak ada hujan yang berat dah. Ya gak punya mobil nyampe sama kayak orang-orang, malah gak mikir mogok, gak mikir BBM dan sebagainya, nyampe bisa ngorok di jalan. Enak gak? Enak, tujuannya kan tercapai. Nah kata Rasul, berubahlah karena Allah dan berubahlah karena Rasul. Oh tadi saya nggak dilempar air. Bukan minta, tapi ngasih tahu. Nah ini tadi, jadi harus ada perubahan. Hitung Bu, umur ibu besok bakal bertambah. Kan tinggal 1 bulan lagi ya ke 2022. Padahal kayaknya baru kemarin kita lahir itu. Ya, malah yang paling lama itu tahun 99 itu. Kesininya 99, di tahun 2000 lupa, 99 10 katanya. Ya, baru 2000. Sekarang 2000 udah lewat lagi. 21 tahun dari 2000 kemarin, besok 2022. Berarti apa yang dipersiapkan oleh kita, ya, apa yang menjadi rubah dalam hidupan ini. Kenapa? Iman harus berubah, ibadah harus berubah, amaliyah harus berubah, akhlak harus berubah. Kalau akhlaknya buruk, udah tua akhlaknya buruk, muamalahnya jelek berarti ya tak. Kalau muamalahnya jelek berarti ibadahnya jelek orang ini. Kalau ibadah jelek berarti imannya jelek. Kan biasa kalau sudah tua akan kembali kepada masa muda. Ya, dikasih makan, dia ngasih makan diomelin. Ini akhlaknya buruk nih. Ya, ada gak orang tua yang seperti itu? Biasanya kan ibu, ya. Tapi kalau anaknya baik, dia mendidik. Nih mah, alhamdulillah cukup. Itu alhamdulillah. Tapi kalau begini, apaan itu lagi? Ini udah ini nawar. Mending kalau dimakan, tiap dicicipi, wah kagak enak. Udah capek-capek kita gerus, udah capek-capek kita ngolah dan sebagainya. Ini akhlaknya buruk. Terus waman kana hijratul lidunya yusibuha, barang siapa yang berubah untuk kehidupan dunia, Allah akan berikan. Kita usaha nih nabung, usaha berniaga, usaha bisnis dan sebagainya. Karena perubahan saya miskin udah males. Ya tinggal yang kaya. Cuman masalahnya akan begini. Kita biasanya orang miskin itu di bawah standar, ya. Sering nggak kita pingin jadi orang kaya? Bu, sering nggak pingin jadi orang kaya? Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Harus dijawab nih. Ya, pingin nggak jadi orang kaya? Ingin. Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Orang kayanya nggak mau miskin. Ya kan harus ditukar, ini yang kaya, ini yang miskin. Kalau yang miskin pin kaya, si kaya harus yang menjadi miskin baru jadi. Ini orang kayanya kekeh, kaya gak mau miskin, orang miskin pingin kaya. Sampai di mana? Kalau kata orang Sunda sampai bulut jangan, ya. Sampai di mana gak bakalan kaya. Kenapa? Orang kayanya gak mau miskin. Maka kalau kita doanya bagaimana? Pingin kaya, pingin miskin. Kalau pingin kaya berarti orang miskin. Tapi kalau pingin miskin, gak ada yang baca doa itu. Ya Allah, hidupkan kami dalam kemiskinan ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam kemiskinan. Ternyata doa itu dibaca cuman Rasul. Yang tadi Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam kemiskinan. Ya Allah, matikan kami dalam kemiskinan. Kenapa? Di akhir kehidupan Rasul miskin sampai Khadijah seorang saudagar sebelum wafatnya pakai pakaian yang bolongnya 27.
Khadijah orang kaya, sepertiga jazirah Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Ternyata sebelum wafatnya pakaian yang dipakai bolongnya 27. Kita mah enggak 27 ya, anak sekarang malah dibolongin. Baju sini dibolongin, sudah sini dibolongin, kagak dilihat, kagak enak, dilihat jadi malu di depan lagi. Ya, dibolongin. Sampai pada saat menjelang sakaratul maut, Khadijah berkata dengan Fatimah, "Ya Fatimah, mohonkan kepada ayahanda, kepada Rasul." Gak berani seorang istri minta kepada suami, minta sorbannya untuk menjadi kain kafanku ya Fatimah. Disampaikan oleh Fatimah kepada Rasul, "Ya Abi, ya Rasulullah, Umi minta sorban Abi untuk kain kafannya." Setelah itu bagaimana? Disampaikan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, ada salam dari malaikat Jibril bahwa tempat tinggal kamu nanti di yaumil kiamah di surga Allah." Oh ya, yang mati seperti itu dijamin surga Allah. Setelah itu malaikat Jibril mohon bahwa tadi Khadijah minta kain kafan kepada Rasulullah dengan sorbannya. Kata Rasulullah, malaikat Jibril sudah membawa 4 buah kain kafan. Kata Rasul, "Ya malaikat Jibril, saya mintanya 1 untuk Khadijah, tapi kenapa 4?" Kata malaikat Jibril, "Untuk Khadijah 1, untuk Rasulullah 1, untuk Hasan 1, untuk Ali 1. Kata Rasul, "Cucu kami 2, Hasan dan Husain. Husain matinya akan dibunuh orang dan tidak harus pakai kain kafan." Seperti itu, Sayyidina Husain itu dibunuh ya sampai lumuran darah, dan dalam syahid itu tidak dimandikan dan tidak dikapankan, langsung dikuburkan. Maka jatahnya cuma 4. Khadijah 1, Rasulullah 1, Sayyidina Ali 1, Sayyidina Hasan 1. Nah, ini mah langsung minta 1 dapat berapa? Dapat 4 langsung. Tapi kaget Rasulullah, berarti tanda-tanda kematian setelah Khadijah sebentar lagi adalah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah mengucapkan salam kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Khadijah menjelang sakaratul maut. Tidak ada pakaian yang masih mulus kecuali 27 bolong. Gak kebayang, tapi dibayang juga pada saat itu belum banyak pakaian seperti sekarang. Ya, dan pakaian yang dianggap indah, yang dianggap baik diganti dengan kain kafan yang belum pernah tahu harganya berapa. Bu, udah pernah nanya kain kafan berapa semeter? Seakan kita nggak bakalan mati ya. Nanya sesekali. Mendingan beli kain kafan dikasih orang daripada dibeliin kain kafan kita yang mati. Nah, mendingan beli kain kafan dikasih orang atau dikasih kain kafan kita mati. Pingin yang mana? Mantap, besok nanya kain kafan berapa semeter? Buat apa Bu Haji? Kali tetangga meninggal. Biar gak susah-susah, namanya amal gitu kan, kebaikan. Ya, maka itu yang disuruh hijrah. Artinya perhatikan keluarga kita, saudara kita, apa yang dibutuhkan untuk fasilitas agama kita bantu. Ya, kita bantu. Walaupun dianggap kain kafan gak berharga, tapi pada saat wafat tengah malam bingung gitu. Di masjid habis, di musola habis, di toko tutup, nunggu sampai besok, iya jenazah udah geletak begitu aja. Setelah dimandiin bingung ini pakai apa? Masa pakai jas kayak orang lain? Ya, pakai kain kafan. Ini adalah sesuatu apa? Tapi insya Allah orang baik akan ada pertolongan dari Allah. Tahu-taunya, oh ya saya udah siapin kain kafan, saya ridho, saya ikhlas, saya kasih daripada saya mati. Kan pastinya begitu, ya. Awaman karena tiratul dunia, sebab barang siapa nak mencari kehidupan dunia, Allah berikan. Maka manjada wajada, biar sungguh-sungguh dalam suatu apapun, nanti Allah berikan. Sampai yang ketiga, awimra'atin yang kihuha, barang siapa yang hijrahnya karena pingin menikah di sana, kata Rasul, yuk hijrah, nanti kami nikahkan di sana.
Jadi itu Mekah, nyampe ke sana, begitu sahabat Muhajirin ditemukan dengan sahabat Ansor punya tanah dikasih dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor punya gadis dikasih dengan sahabat Muhajirin. Kenapa? Janji Allah yang disampaikan oleh Rasul, awimroatin yankihuha, kalau kamu hijrahnya pingin punya istri, nanti di sana dinikahkan. Kurang apa nih hadis Rasul? Ya, kalau pingin ilmu Allah berikan. Kalau pingin rizki Allah berikan. Kalau pingin suami Allah berikan. Kalau pingin hidup sehat Allah berikan. Tapi pa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrah tergantung niatnya tadi. Pingin apa nih besok, pingin apa nih tahun depan dan sebagainya. Maka ini adalah makna hijrah, perubahan daripada kita. Sampai dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah a'dhamu darajatan indallah. Wahai sekalian orang yang beriman, barang siapa yang jihad di jalan Allah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah berikan derajat yang mulia. Insya Allah, ya. Bagaimana mulianya? Kata Rasulullah SAW di yaumil kiamah bahwa rumah atau gedung-gedung penghuni surga terbuat dari mutiara. Fatimah menyampaikan, apa seperti mutiara ini ya Rasulullah? Enggak, bukan mutiara seperti itu. Ini mutiara dunia, enggak masuk ke akhirat. Ya, tapi mutiara akhirat enggak bakalan disimpan di dunia. Berarti itu cuman mutiara dunia, di sana mutiaranya akhirat. Berarti saking indahnya. Bagaimana kata Siti Fatimah? Nanti di sana apa yang belum kamu lihat akan terlihat dan tidak ada persamaan bentuk di dunia dengan di akhirat. Nah, kita intinya hadis ini berarti pertama harus niat dalam setiap kebaikan. Yang kedua harus ada perubahan setiap hari, setiap bulan, ya. Yang ketiga, apa tujuan kita di dunia ini? Harus jujur. Kalau pingin miskin harus jujur. Kalau pingin kaya harus jujur. Kalau jadi rakyat itu syukur. Kalau pingin sakit harus jujur. Kalau pingin sehat harus jujur, kan kejujuran sebenarnya. Nah, itu aja mungkin sementara yang kami sampaikan. Tapi sebelum tutup, barangkali ada sesi pertanyaan, dipersilakan 5 menit saja. Ibu-ibu yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu apa. Ini mungkin kalau kita mengenai puasa, Ya. puasa sunat, tahun Senin Kudus misalnya. Terus kita udah niatan puasa, kemudian tiba-tiba ada undangan dari saudara, dari teman, dari sahabat. Terus kalau saya bilang, maaf, saya lagi sahur, apa itu pria atau kita terima undangannya? Kalau kita terima undangannya, seperti apa hukumnya? Tapi kalau kita bilang, maaf saya lagi sahur, itu hukumnya seperti apa? Ya. Terima kasih. Kita terbiasa gitu ya. Pertama terbiasa melaksanakan saum sunat. Bala dalam hadis Rasul ada kalimat begini, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Di rumah nih kita ya saum. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka harus muliakan tamu. Kita saum nih ada tamu. Nah, ini disuguhin. Nah, disuguhin yang disebut silakan cobain, kita harus minum duluan. Itu kenapa? Kan begini, biar tidak suudon. Ya ntar ini minum cuman saya. Kalau dalamnya pakai racun, dia kan gak mati, gitu kan. Nah itu, terus bagaimana saumnya tadi? Sudah niat, pahalanya dapat, minum dapat. Oh gitu. Tapi jangan niatin begini, besok kondangan di hari Kamis nih. Niat dari rumah, Pak, kita sahur Pak. Tapi arti tahu besok kita kondangan, kagak dimakan, kagak enak. Takut dibilang ria, takut dibilang sombong dan sebagainya. Ya, maka ibu tetap niatkan saum yang tadi, terus sampai ke undangan dipersilakan makan. Jangan saya bilang, mohon maaf afwan, saya lagi saum, itu disebut sombong. Kenapa? Ini hidangan Allah. Jadi orang yang punya hajat berarti merasa senang, alhamdulillah ya. Maka besok gak apa-apa. Jangan maaf nih saya saum, jangan. Kalau disuguhin, kecuali kalau kagak disuguhin. Kali begini, silakan makan yang tidak saum, yang nggak saum nggak usah, kata tuh hajatnya. Itu mah jangan itu.
Ya kalau ada kalimat itu, tapi kagak ada kalimat itu, malah ditulis selamat menikmati, nikmati. Jadi pahala saumnya dapat. Kenapa? Kenapa? Oh gitu ya. Gak usah saum lagi lah, pahalanya udah dapet kok. Dan nanti saum itu niatnya pada sahur. Ya, ini tengah hari niat saum, gak boleh. Pahalanya udah dapet, udah. Makan aja, cuman mungkin begini teorinya ya. Ibu harus tahu dalam bidang saum ya. Harus tahu, ibu boleh batal, tapi bagi orang yang menstruasi itu tidak boleh makan. Malamnya ikut sahur tapi gak niat, diniatin kagak jadi. Ya, tapi bagaimana? Namanya imsak, menahan minum dan makan sampai dengan waktu buka. Itu pahala. Jadi kalau tadi cuma minum, udah lanjutkan lagi, tetapi kesananya bukan saum tapi imsak, menahan makan dan minum karena kita niatnya saum. Karena saumnya sudah batal sampai sini, pahalanya sempurna sampai maghrib. Tapi jangan informasi lagi, ntar kalau namu ke tempat saya Senin, kalau enggak Kemis. Jangan informasi ya, kita saum Senin terus. Bu, nanti kalau namu ke tempat saya, kalau enggak hari Senin, hari Kemis. Biar nanti saya saumnya buka gitu kan. Itu niatnya udah kagak bener tuh. Ya, itu ya. Makan. Oh ya, dalam aturan syariat sahur itu sunat. Sunat, makan at-tasahuru barokatun. Makan sahur itu berkah. Sama kalau mau sahur, sahur aja. Kalau tidak, saya mah kuat nih kagak sahur, gak apa-apa. Saum wajib pun kagak sahur sebenarnya gak apa-apa. Cuman kata Allah jangan nanti nyalahin, gara-gara kagak saum ini jebol nih jam 5 sore. Ya, jadi sahur itu barokatun. Ternyata kalau tidak sahur bagaimana? Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting niatkan dan memang kuat kayaknya kemarin aja dicoba puasa nggak mati gitu ya. Saum lagi sekarang gitu. Ya, kecuali kalau kemarin, ya tuh kemarin hari Senin saya saum mati. Kemis gak usah saum lagi, Bu. Nah, kalau Senin kemarin saum ternyata mati, Kemis gak usah saum lagi. Ya, mari kita doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan yafi wa yukafi mazida. Rabbi zidna ilman nafi'an, farzuqna fahman wasi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halan thayyiba. Allahumma sabitna 'alal iman, wa sabitna 'alal islam, wa sabitna 'alal istiqamah, wa sabitna 'ala husnil khatimah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.